Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yuridullahu liyazhiba 'ankum rijs ahlul bait wa yutahhirukum tathhira. Yang artinya, sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang dalam kondisi dan situasi tertentu kita terjebak dalam nafsu dan ego pribadi, merasa mulia dan ikut-ikutan mengomentari apa yang ada di sosial media ataupun di kehidupan kita ini. Terkadang kita terbawa oleh ego dan nafsu kita, menghina, mencaci maki, dan mengatakan kata-kata yang kotor terhadap keturunan Rasulullah SAW. Berikut 4 akibat dari orang yang menghina dan menyakiti keluarga baginda Rasulullah SAW. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala akan murka kepadanya, seperti yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Qala alaihi salatu wassalam, ishtadda ghadiballahu ala man azani fi itrati. Rasulullah SAW telah bersabda, murka Allah menjadi sangat terhadap orang yang menyakiti aku tentang keluarga. Yang kedua, Allah akan memerangi orang yang memerangi ahli bait Rasulullah SAW. Anna Rasulullah SAW qala, ana harbun liman harabakum wasilmun liman salamakum. Sesungguhnya saya memerangi orang-orang yang memerangi ahli bait saya, dan saya memberi jaminan selamat pada orang-orang yang berdamai dengan ahli bait saya. Yang ketiga, dilarang masuk surga. Hal ini seperti apa yang diriwayatkan di dalam hadis baginda Rasulullah SAW. Inna Allah haramal jannah ala man zalama ahlu baiti aw qatalahum aw a'ana alaihim aw sabbahum. Sesungguhnya Allah melarang masuk surga terhadap orang yang menganiaya ahlu baitku, atau orang yang memerangi mereka, atau orang yang membantu orang yang memerangi mereka, atau orang yang memaki-maki mereka. Di dalam hadis yang lain, inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, law anna rajulan saffana bainar rukni wal maqam wa shalla wa sam summa mata wa huwa mubghidun li ahli baiti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakhala an-nar. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata seorang laki-laki berdiri antara Hajar Aswad dan makam Ibrahim, melakukan sholat dan puasa, kemudian meninggal dunia sedangkan ia membenci ahli bait Muhammad SAW, maka ia masuk neraka. Yang keempat, yaitu mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'addalhum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Begitu juga dengan firman lainnya, wa ma kana lakum an tu'zu Rasulullah, dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah. Hal ini senada dengan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa 'alal mimbar, ma balu aqwamin yu'zunani fi nasabi wa zawi rahmi ala man aza nasbi wa zawi rahmi faqad azani wa man azani faqad azallah. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sedangkan beliau di atas mimbar, apa keadaan kaum yang menyakiti aku dalam nasab dan kerabatku? Ingat, barang siapa yang menyakiti keturunanku dan orang-orang yang mempunyai hubungan denganku, berarti ia menyakiti aku.
Dan barang siapa menyakiti aku, maka ia benar-benar menyakiti Allah Ta'ala. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seyogianya dari hadis yang ada di atas tadi, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita ikut-ikutan dengan apa yang terjadi sekarang ini, caci maki, menghina atau menyakiti anak cucu keturunan Rasulullah SAW. Bagaimanapun mereka, meskipun berbeda pendapat dan pandangan dengan kita, tapi di dalam jasad mereka mengalir darah dari baginda Rasulullah SAW. Tepat kiranya di dalam qasidah sebutkan, Ahlul Baitil Mustafa Quburi amanul ardi fazakir. Wahai Ahlul Bait keturunan Rasulullah yang suci mulia, maka ketahuilah merekalah adalah aman bumi. Demikian, semoga kita bisa mengambil manfaat dan berkah daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.